Oke, 2-3 minggu belakangan karena saya ikut dengan Huawei Student Developer Program. Ono ikut Student Developer Program Huawei. Dan akhirnya saya lagi mikir gimana kalau saya bikin aplikasi MQTT untuk Android. Udah berhasil jalan sih, cuman mungkin sebelum saya jelaskan tentang itu, mungkin ada baiknya saya jelaskan dulu tentang MQTT. Jadi kalau kita lihat di banyak ini saya tentang Internet of Things, IoT. IoT itu apa? Bisa dilihat di sini. Di barangnya ada Arduino segala macam, dan dengan alat-alat yang seperti ini, ada Arduino-nya, ada sensor dan sebagainya, kita bisa ngirim data. Dan ini salah satu trending topik yang cukup meledak-ledak lah. Jadi yang paling tinggi barangkali yang namanya data science, kemudian sudah itu IoT. Karena ini bisa dipakai di security, agriculture, healthcare, manufacturing, segala macam. Jadi kuncinya IoT. Nah, yang jadi masalah di IoT adalah dia kan kirim data. Apakah ada kalau di dunia web programming ada yang namanya framework lah, apa segala macam. Nah, di sini kita salah satu framework, ini salah satu aja, adalah MQTT ini. Anda bisa baca-baca tentang MQTT di wiki saya, onocenter.id/wiki. Masukin aja keywordnya MQTT, nanti kita bisa lihat di sini MQTT-nya. Oke, di sini ada cara installnya di Ubuntu, di Debian. Kita juga lihat codingnya. Kalau kita pakai Arduino, seperti apa nih codingnya, seperti ini. Oke, codingnya kira-kira seperti ini. Bisa dicoba, nggak susah. Dan di sini ada ini klien yang ngelup doang. Tapi yang penting di sini nih kerennya nih ada callback function ternyata. Oke, ini yang buat monitoring kalau ada perintah dari komputer, dari handphone, smartphone segala macam, buat ngasih perintah ke Arduino, kita bisa pakai callback function ini. Tapi oke, sebelum terlalu jauh saya masuk ke sini dulu aja ya, konsepnya, cara berpikirnya. Jadi di sini ada sensor, di sini dulu sensor temperatur, di sini ada MQTT broker. MQTT broker adalah yang ini nih sebenarnya. Ini broker. Kalau kita install, nih brokernya cuma kayak gini doang sih. Cara installnya ini, kita start, udah beres. Cuma gitu doang broker. Broker tuh ini doang sih. Cuma yang jadi masalah kita harus nge-set dulu password lah. Atau kita kasih izin buat anonymous. Ini di sini anonymous true. Berarti nggak usah pakai password kalau anonymousnya. Jadi installnya gampang banget brokernya. Kita bisa install di Raspberry Pi, bisa. Dan broker bisa bikin broker relay satu sama lain. Oke, jadi ini ada MQTT. Ada sensor, ada broker, ada handphone sama komputer yang bisa berkomunikasi dengan sensornya. Sensornya bisa banyak, sensornya bisa ngomong semua sama broker. Ini ada banyak device lagi di sini yang bisa ngomong lewat broker, dan dia bisa ngontrol ke masing-masing sensor apa segala macam. Jadi kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Jadi ada dua saluran komunikasi sebenarnya, coba kita lihat. Nah, ini dia. It's yang how it works, keren. Ini yang ini lebih gampang lihatnya. Jadi ini ada sensornya, ada yang dari handphone atau smartphone masuk ke broker, ini Raspberry Pi contohnya. Jadi dari handphone masuk ke Raspberry Pi, bisa kasih perintah ke sensor, bisa dari sensor kasih data ke sini. Jadi ini perintahnya kontrol sama output. Ini biasanya publish ini kok di sini read and publish data. Bisa juga ke sini. Oke, jadi ada dua perintah. Ada yang jalur dari handphone ke arah sensor, dari sensor ke arah handphone. Kira-kira kayak gitu. Jadi perintahnya kayak gitu, kira-kira ya. Nah, cuman di sini, kalau di sini bisa banyak sih, kliennya bisa banyak, ininya juga bisa banyak sih. Jadi si ininya banyak, si smartphone-nya banyak, si sensornya bisa banyak. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi cara berpikirnya cuma itu aja. Mungkin nanti di video yang lain saya akan coba terangkan bagaimana caranya bikin MQTT ini bisa ngomong di smartphone, Android, kebalik-balik. Cuman kalau bikin servernya sendiri cuma ini doang sih.
Oke. Jadi cuman apt install Mosquito client. Dah, cuma itu aja. Sebenarnya Mosquito-nya doang sih, Mosquito client cuma supaya kita bisa publish sama ini subscribe sama publish. Cuma itu aja. Jadi yang dipakai perintahnya cuma dua sih, subscribe sama publish doang. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang MQTT, dan MQTT ini banyak dipakai di IoT gitu. Oke, ini dia. Oke, mudah-mudahan, dan ini keren. Tapi ini bukan satu-satunya framework buat IoT ya. Ada CoApp, ada apa lagi yang lain. Tapi ini lumayan lah. Mosquito ini lumayan. Saya udah pakai lumayan lama. Cuman selama ini saya buat si Arduino-nya aja. Sekarang 3 minggu terakhir saya coba explore si MQTT kalau kita pasang di Android. Akhirnya jalan dengan susah payah, akhirnya bisa jalan karena saya juga lagi belajar bikin aplikasi di Android, dan ternyata oke, bisa dengan perjuangan. Nggak gampang, asli nggak gampang. Saya tutup dulu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang MQTT.